Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya menyiapkan kelasnya. Baik, silakan pilihan kebersihan kelasnya. Silakan pungut sampah yang ada di dekatnya dan buang di tempat sampah. Baik, hari ini ada yang tahu kita belajar materi apa? Jadi hari ini itu adalah materi taman bermain yang hilang dan pelestarian alam dan kegiatan untuk menjaga keseimbangan alam. Ada yang tahu? Baik. Coba dikeluarkan buku pelajaran hari ini. Apakah kalian semua siap untuk belajar? Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen. Arya Pratama, hadir. Safa, hadir. Baik, ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat ya semua hari ini, karena hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat. Jadi ya, coba perhatikan Ibu, jangan ada yang main-main dan tetap fokus pada materi yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya baik, silakan kalian membuka buku pelajaran halaman 25 dan baca teks Taman Bermain yang Hilang. Dan setelah kalian membaca, kalian menjawab pertanyaan yang ada di bacaan tersebut. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan membaca dan menjawab. Dan setelah kalian selesai menjawab pertanyaan, silakan kalian mendiskusikan jawaban kalian kepada teman-teman. Baik, apakah kalian sudah diskusikan kepada teman-teman? Oke, sekarang coba lihat tentang bacaan tentang fakta tanaman bakau. Kita lihat semua. Baik. Jadi di sini ada beberapa manfaat tanaman bakau. Ini juga akan sedikit membacakan tentang fakta tanaman bakau. Jadi ada beberapa fakta tentang tanaman bakau yang ada di bagian pesisir pantai. Jadi yang pertama yaitu melindungi pantai dari erosi dan aborsi. Ada yang tahu apa sih manfaat dari tanaman bakau yang ada di pesisir pantai? Oke, jadi manfaatnya yaitu untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Jadi rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riok-riok gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua yaitu menahan rembusan air laut ke darat. Yang ketiga yaitu sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan,
Bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Jadi daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan itu udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Siapa yang sering ke pantai? Jadi pasti yang pernah ke pantai itu pernah merasakan udara di pantai itu sangat segar. Jadi itu penyebabnya kenapa udara pantai itu terasa segar dan sejuk. Jadi yang kelima yaitu menjaga habitat. Yang kelima itu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Jadi kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, beruang, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau yang di pesisir pantai. Yang keenam yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Jadi sampai di sini kalian paham tentang fakta dari tanaman bakau. Jadi di situ di buku kalian ada pertanyaan tentang fakta tanaman bakau. Kalian silahkan menjawab pertanyaan itu. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan menjawab. Oke, kalian sudah selesai. Sekarang selanjutnya yaitu kalian ada yang tahu apa pengertian dari sumber daya alam? Bukannya sumber daya alam ini pernah dibahas di materi sebelumnya? Baik. Jadi ibu kembali ingatkan. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi segala yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi sumber daya alam itu ada yang namanya sumber daya alam biotik dan abiotik. Jadi di sini biotik yaitu kekayaan alami yang hidup. Jadi biotik yaitu sumber daya alam biotik adalah kekayaan alam yang hidup, baik itu mikro maupun makro seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Jika manusia, hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Dan yang kedua itu sumber daya alam abiotik. Nah, di sini sumber daya alam abiotik yaitu sumber kekayaan yang berupa benda mati atau tidak hidup seperti air, tanah, logam, minyak, bumi dan lain-lain. Jadi perbedaan dari sumber daya alam biotik dan abiotik yaitu abiotik yang hidup, biotik yang hidup dan abiotik yang mati. Dan ada beberapa ada yang bisa menyebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar dan cara untuk menjaganya. Oke. Hutan. Oke. Yang pertama yaitu hutan. Cara menjaga hutan bagaimana? Oke, tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menggali tanah sembarangan. Oke. Baik, yang kedua yaitu apa? Menjaga lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membuat taman-taman kecil sehingga dapat melestarikan tanaman-tanaman yang ada di halaman. Jadi itu adalah beberapa untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Jadi sangat penting untuk menjaga kelestarian di sekitar. Untuk ada beberapa manfaatnya untuk kesehatan kita sendiri, untuk hewan, tumbuhan. Jadi kita saling membantu untuk menyelamatkan bumi tercinta kita ini. Baik, tugas terakhir yang ibu berikan, buka halaman 27. Silakan kalian mengerjakan tugas di rumah dan
meja ibu pukul 7.00. Harus tepat waktu dan tidak boleh telat. Jadi kalian sampai langsung kumpul di meja ibu, jangan ada yang saling menyontek ataupun saling membantu menjawab, karena ini adalah pekerjaan rumah, bukan pekerjaan di sekolah. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami yang ibu maksud pembahasan pada hari ini. Jadi ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Baik, ketua kelas silakan membaca doa sebelum pulang. Oke. Baik, ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.